meskipun sudah tidak kuliah, namun teman-teman nanti masih punya hubungan dengan Wonogiri melalui ikatan alumni. Kurang lebihnya demikian, saya ucapkan selamat sudah menempuh pendidikan sarjana di Wonogiri dan Anda layak untuk mendapat gelar predikat masing-masing di program studi. Ada yang SPD, ada yang SH, dan sebagainya itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, alumni tetap membawa nama baik alma mater Wonogiri. Kurang lebihnya demikian, sukses untuk teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Direktur Kemahasiswaan Alumni dan Keagamaan. Selanjutnya adalah acara inti ya teman-teman, teman-teman mahasiswa yang akan melakukan yudisium, yaitu sosialisasi tentang Tracer Study-nya Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Mufid, MPDI. Monggo kepada Bapak Miftahul Mufid selaku Kepala Bidang Karir Kewirausahaan dan Alumni, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, yang saya hormati Bapak PLT Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bapak Dr. Yogi Pranaiza beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Direktur Direktorat Kemahasiswaan Alumni dan Keagamaan, Ustadz Muhammad Sakibul Fikri, SPD MSN, dan seluruh teman-teman staf yang hari ini. Makasih Bu Lina. Hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang tracer, ya. Sebentar, saya izin untuk membuka. Screenshot dulu. Saya share screen. Sudah bisa dilihat semuanya? Sudah bisa dilihat? Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Tracer studi ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya tracer studi nanti universitas, prodi, fakultas nanti akan dapat feedback dari kalian. Karena di sini nanti kalian akan disodorkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan tolong pertanyaan-pertanyaan ini ketika jawabnya jangan ngawur ya. Ketika karena kalian ngawur, nanti datanya tidak akan sinkron. Gimana? Oke, karena sekali Anda tidak jujur dalam pengisian tracer ini, biasanya nanti akan terjadi hal yang gimana ya, kadang-kadang lucu. Misal nih Kak, contoh. Di sini nanti kita akan ulik, misal tentang apakah Anda sudah bekerja, kalau Anda sudah bekerja gajinya berapa, terus apa namanya, apakah pekerjaan Anda ini linier dengan prodi jenengan. Makanya ini nanti beberapa pertanyaan mungkin satu sisi kalau memang membingungkan nanti segera kita akan bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, tracer studi ini menjadi hal wajib karena tanpa tracer studi nanti kampus tidak akan dapat feedback. Oke, prodi tidak akan dapat feedback. Dan dengan adanya ini nanti kampus akan dapat feedback dari kalian. Terus ketika nanti tracer ini tidak terisi, maka satu sisi jenengan nanti tidak akan bisa
masuk ke jenjang berikutnya, yakni yudisium. Karena nanti ini jadi syarat yudisium, teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Oleh sebab itu, nanti kita akan jelaskan gimana cara pengisiannya. Yang pertama, silahkan langsung saja ya, silahkan masuk ke ini DKAK Wonogiri .ac.id. Nih, udah. Oke, kalau sudah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Pilih layanan kami. Ini apakah bisa diisi lewat HP, Pak? Bisa. Mau lewat HP bisa, mau lewat komputer bisa. Cuma nanti tempatnya ada di sini, layanan kami. Kemudian tracer studi. Nanti ini ada dua, teman-teman. Ada tracer studi, ada tracer pengguna lulusan. Apa bedanya? Kalau tracer studi itu untuk calon alumni. Kalau tracer pengguna lulusan ini diisi oleh yang sudah lulus kemudian bekerja. Lah, kalau kalian bekerja pasti akan punya bos istilahnya. Atau kalau enggak bos ya SPV atau pimpinan satu tinggi di atas Anda. Maka nanti beliau yang akan isi tracer pengguna lulusan. Cuman nanti kita akan pilih di tracer studi. Kita klik ke sini. Oke, kalau sudah nanti kita akan dibawa ke halaman. Wah, ini semua. Oke. Berikutnya kita akan klik satu-satu. Yang pertama, tulis nama. Kemudian NIM. Kemudian fakultas. Tolong ini ngisinya benar-benar ya. Fakultas, kemudian prodi. Pastikan prodinya benar, jangan sampai keliru. Dan ingat di sini ada PAE itu dua. Ada program pendidikan agama Islam yang S1. Yang S1 itu, ingat, yang S1 itu yang tidak ada tulisannya S di depannya. Kalau kalian alumni S2, berarti pilih yang S2 pendidikan agama Islam. Terus setelah itu tahun lulus. Ini kemarin tahun lulus itu ya sekarang, bukan tahun masuk. Kemarin ada yang salah isi. Tahun lulus diisi tahun masuk. Wah, ini jadi membingungkan. Akhirnya dia tidak masuk di sini. Maka tolong di tahun lulus ini benar-benar kalian isi sesuai tahun lulus sekarang. Jadi misal mestinya tahun yang lulus tahun sekarang kan tahun 2020 gitu ya. Lah ini berarti tulis di 2024, jangan tahun masuk ditulis. Oke ya. Terus berikutnya alamat tulis lengkap. Desa, kelurahan ini tulis lengkap. Oke, kemudian kecamatan. Kemudian kotanya Bojonegoro. Karena tidak semua kita dari Bojonegoro ya, tulis saja kotanya. Terus nomor telepon. Pastikan nomor telepon yang kalian gunakan ini benar-benar resmi dan tidak akan ganti setelah ini. Terus NIK. NIK ini sesuaikan dengan KTP, teman-teman. Karena apa? Karena NIK ini nanti akan jadi penting untuk pengisian selanjutnya. Jadi NIK ini tolong jangan sampai lupa, ingat-ingat ya. NIK ini acuannya adalah KTP, nomor induk kependudukan. Terus, jika teman-teman semester akhir ini punya NPWP, masukkan NPWP-nya. Masukkan NPWP, sudah, kalau sudah, jelaskan status Anda saat ini. Di sini nanti akan ada, misal pilihannya yang pertama bekerja. Oke. Bekerja ini full time atau part time, terserah. Misal part time atau full time begini, misal kayak contoh, Pak, saya bekerja, Pak, mulai jam 8 sampai jam 4. Oh, berarti itu full time. Atau part time itu sampingan. Misal saya bekerja, Pak, cuman ya jam 7 sampai jam 8 malam, 1 jam tok itu. Misal di sini ada yang punya part time, ya sudah, berarti tulis bekerja. Oke, walaupun full time, walaupun part time, tulis bekerja. Terus belum memungkinkan bekerja. Terus tulis 2. Kalau kalian berwira swasta atau punya wirausaha, tulis wira swasta. Kemudian kalau Anda melanjutkan ke pendidikan, misal ini dari S1 lanjut lagi ke S2, tapi belum bekerja. Tapi ingin lanjut, berarti tulis yang melanjutkan pendidikan. Pak, tapi saya sudah bekerja tapi juga lanjut. Pilih yang melanjutkan pendidikan. Oke. Terus yang terakhir, tidak kerja tapi sedang mencari pekerjaan. Itu kalau ada.
Karena kemarin itu, ini kenapa poin ini ada? Karena kemarin ada mahasiswa yang saya tanya, itu kemarin datang ke kampus. Ketika saya tanya, Mbak, status Anda apakah sudah bekerja? Enggak, Pak, saya enggak bekerja. Nah, terus, ya saya enggak kerja, Pak. Nah, rencananya ini cari kerja enggak? Enggak, Pak. Nah, terus gimana? Mau jadi beban suami? Oh ya, sudah. Kalau mau jadi beban suami, berarti ya pilih yang tidak kerja, tapi tidak sedang mencari kerja. Paling terakhir. Ini kemungkinan aja dua. Yang pertama, tidak kerja dan tidak ingin bekerja. Yang kedua, tidak bekerja tapi sedang mencari kerja. Pilih yang ini. Terus yang kedua, apakah Anda telah mendapatkan pekerjaan? Oke, kurang atau ini kurang dari sama dengan 6 bulan, termasuk bekerja sebelum lulus. Kalau Anda sudah mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, tulis yang ya. Kalau enggak, tulis yang tidak. Ini hitungannya adalah kurang dari sama dengan 6 bulan. Termasuk bekerja sebelum lulus. Berarti kalau Anda sekarang sudah bekerja, berarti masuk yang iya. Kalau sekarang belum bekerja, berarti tidak. Terus next, saya lanjutkan. Dalam berapa bulan Anda mendapatkan pekerjaan? Apakah lebih dari 3 bulan sebelum lulus? 2 bulan sebelum lulus? 0 bulan ini maksudnya adalah tahun Anda lulus sekarang. Ini kita hitung mulai bulan September. Berarti kalau September berarti 0. Paham ya? Terus, berapa rata-rata pendapatan Anda per bulan? Kalau pendapatan Anda yang pertama di antara 100 sampai 500, pilih. Ini, cari rentangnya. Ini kenapa saya tulis ini? Karena kemarin itu ada yang di atas nulis tidak punya pekerjaan, tapi dia punya pendapatan. Ini pendapatan dari mana? Ini yang dimaksud pendapatan di sini adalah pendapatan dari kerja, teman-teman ya. Atau istilahnya adalah take home pay. Terus di mana lokasi tempat Anda bekerja? Tuliskan di sini nama provinsi dan kabupaten. Apakah semua lulusan kita bekerja di Bojonegoro? Ya enggak, makanya di sini tulis lokasi tempat Anda bekerja. Kalau Anda bekerja di mana? Jawa Tengah misal, tulis di sini provinsi Jawa Tengah di kabupaten mana. Terus, apa jenis perusahaan instansi tempat Anda bekerja sekarang? Ada yang sekarang jadi PNS, I3K ya, sudah berarti tulis instansi pemerintah. Tapi ada yang BUMN, misal Waskita Karya, itu di BUMN. Tapi ada di BUMD, Pak, miliknya apa namanya kabupaten, berarti pilihnya di BUMN atau BUMD. Terus saya enggak kerja di situ, Pak, tapi saya jadi kepala yayasan atau anggota yayasan, berarti masuknya di institusi atau organisasi. Terus, kalau Anda bekerja di apa namanya, ini biasanya teman-teman sekarang itu ada yang kerja di kayak Lazisnu, ada yang kerja di Badan Amil Zakat, itu berarti masuknya ke organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat. Maksudnya organisasi non-profit itu apa? Organisasi non-profit itu dia enggak cari untung. Misal Lazisnu, dia enggak cari untung. Tapi makanya disebutnya adalah organisasi non-profit. Terus ada perusahaan swasta. Perusahaan swasta ya kayak biasa-biasa itu yang tidak negeri begitu. Terus kalau kalian berwirausaha, tulis wira swasta atau perusahaan sendiri, tulis di sini. Atau mungkin punya, saya bingung Pak, ya udah tulis lainnya saja di nomor 5. Oke. Terus berikutnya tulis di bawah sini, apa nama perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja? Jika belum bekerja, ketikkan seret. Kalau Anda sudah bekerja, pastikan sudah punya kantor. Kalau enggak, berarti ini, tulis ini saja. Ini menunjukkan kalian belum bekerja. Terus, bila berwira swasta, apa posisi jabatan Anda saat ini? Apakah Anda ownernya? Apabila apa namanya Anda tidak memiliki usaha, ya sudah ketikkan seret. Berarti Anda ini menunjukkan bahwa Anda tidak berwirausaha dan Anda tidak bekerja. Terus kemudian apa tingkat
tempat kerja Anda, apakah di tingkat lokal, di tingkat wilayah, atau nasional, atau multinasional, atau mungkin sekarang belum kerja. Ya sudah, pilih salah satu. Oke, itu ya. Terus, apakah setelah Anda lulus melanjutkan ke profesi atau studi lanjut? Nih, apakah Anda masuk ke studi lanjut? Kalau studi lanjut, itu maksudnya begini, profesi ini bukan profesi Anda saat ini, tapi profesi Anda, bukan profesi saat ini, tapi profesi di sini adalah lembaga profesi. Misal kayak contoh, ini ada dari FIK, itu kan ada setelah dari FIK misal lulus dari sini, itu kan untuk jadi apa namanya apoteker itu butuh keprofesian lagi 1 tahun atau mungkin keprofesian lagi dua tahun. Berarti ini Anda melanjutkan ke profesi. Jadi melanjutkan ke profesi itu bukan bekerja konsepnya. Di sini adalah ke profesi itu keilmuan profesi. Misal nih kayak contoh ada yang lanjut ke profesi. Kalau di pendidikan itu adalah istilah PPG ya. Sudah nanti Anda lanjut ke profesi. Jadi definisi dari profesi ini adalah bukan bekerja tapi ke keprofesian. Konsepnya begitu. Apakah kalau ngisi ini semua sudah selesai? Belum. Ada koin berikutnya. Nah, ketika Anda klik poin berikutnya tidak bisa, misalnya ini saya kasih contoh ya, poin berikutnya tidak bisa, berarti Anda belum apa namanya mengisi yang atas. Sudah kita isi dulu. Oke. Oke. Ini contoh saja ya. Ini sebagai contoh. Nanti kalau ini tidak diisi, maka Anda bisa next, tidak bisa lanjut. Oke. Ini kalau sudah terisi, baru bisa berikutnya. Oke, lanjutkan. Nah, berikutnya ada pertanyaan begini. Sumber biaya. Sumber biaya, kalau kalian lanjut ke S2 tadi, atau lanjut ke profesi, pasti kan Anda butuh biaya untuk melanjutkan itu. Pasti kan bayar. Nah, pertanyaannya ada dua. Apakah ketika itu Anda biaya sendiri? Kalau biaya sendiri, klik biaya sendiri. Ataukah beasiswa? Terus kalau kalian lanjut ke profesi atau ke S2, nama perguruan tingginya apa? Tulis di sini. Program studinya apa? Tulis di sini. Kalau keprofesian ya sudah profesi apa begitu. Terus ini biaya sendiri. Kalau biasanya terus ini. Kalau beasiswa, misal bidik misi, ADIK, PPA, pilih salah satu. Pak, tapi saya dapat beasiswa, cuman beasiswanya tidak ada di sini, Pak. Ya sudah tulis lainnya. Misal dapat beasiswa apa? Misal beasiswa Bakti NO. Tulis di sini Bakti NO. Kurang lebih begitu. Terus klik berikutnya. Nah, terus berikutnya lanjutkan isi sumber biayanya apa. Nah, sekarang ini ada pertanyaan sumber biaya. Anda kuliah saat ini, itu biayanya dari siapa? Apakah biaya sendiri ataukah beasiswa? Kalau beasiswa, tulis beasiswa. Nah, kalau di sini biaya sendiri, berarti ya biaya sendiri. Tolong ini diisi sesuai benar-benar ya. Misal, ini kemarin ada yang tanya, Pak, saya baru dapat beasiswa itu 1 kali tok, Pak. Hanya 1 semester. Ya sudah, 1 semester itu dapat beasiswa. Walaupun hanya 1 semester. Klik kan beasiswa. Beasiswa yang mana? PPA, KIP. Ya udah. Meskipun itu 1 kali dapat. Gitu. Tuliskan beasiswa. Terus ini, seberapa erat hubungan bidang studi dengan pekerjaan Anda? Ini yang bisa mengukur jenengan sendiri ya. Kalau sangat erat, ya sudah. Misal ini lulusan PAI jadi guru PAI, berarti kan sangat erat. Lulusan BSA ngajar jadi guru bahasa Arab, oke, berarti erat. Alumni PBI jadi interpreter, berarti erat. Nah, yang tidak erat itu kayak contoh gini, mahasiswa FST, oke, Fakultas Sains dan Teknologi, ternyata ngulang. Ngulangnya gak sains dan teknologi bisa, nanti ini tidak nyambung. Makanya nanti pastikan ini jawab sesuai dengan perasaan Anda sekarang. Terus next,
tingkat pendidikan apa yang paling tepat atau sesuai untuk pekerjaan Anda saat ini. Misal nih Kak, contoh Anda jadi guru. Guru itu mestinya setingkat setingkat yang sama. Ya sudah. Misal begini, ketika Anda ternyata tidak jadi guru nih, malah jadi TU misal. Ketika Anda jadi TU berarti setingkat lebih rendah. Karena apa? Konsepnya nanti begini. Kalau ini misal posisi Anda, mestinya kan lulusan S1. Ketika itu bisa dikerjakan dengan kalian, berarti tingkat yang sama. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, misalnya kayak contoh dosen. Dosen itu kan butuh gelar S2, sedangkan jenengan lulus 1. Berarti, terus next. Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah, ini semua ada etika, ini semua tulis sesuai dengan perasaanmu. Bahasa Inggris, ini tulis dengan keadaanmu saat ini ya. Terus pengembangan diri, tulis semua terus ini. Kalau sangat tinggi ya sudah tulis sangat tinggi, klik. Kalau rendah ya rendah. Ini apa yang Anda rasakan saat ini. Menurut Anda, seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran di bawah ini dilaksanakan di prodi? Tolong ini jawab sesuai dengan real saat ini. Misal nih kayak contoh di perkuliahan, saat menurut Anda saat perkuliahan itu sangat besar. Ya udah, tulis di sini sangat besar. Ini demonstrasi. Misal di prodi jenengan saat ini tidak pernah melakukan demonstrasi sama sekali. Demonstrasi bukan demo ya, tapi demonstrasi itu konsepnya didemokan. Maksudnya belajar tentang, misal nih bicara tentang bangun ruang. Oh ternyata didemokan, oh dipraktekkan. Itu maksudnya demonstrasi. Terus partisipasi dalam proyek riset. Kalau prodi Anda tidak pernah melakukan partisipasi dalam proyek riset sama sekali, tulis tidak sama sekali. Tapi kalau pernah, walaupun cuma sedikit, ya sudah kurang besar. Nah, kemudian magang. Apakah di prodi ada magang? Kalau tidak ada, ya sudah, berarti tidak sama sekali. Kalau ada magang, magangnya seberapa besar? Apakah lebih besar atau kurang besar? Terus praktikum, apakah di prodi Anda ada praktikum enggak? Kalau enggak ada, berarti tidak sama sekali. Terus kerja lapangan. Pernah enggak prodi jenengan itu mengadakan kerja lapangan? Kalau enggak ada, berarti ya tidak sama sekali. Kalau ada, walaupun sedikit, kurang besar, atau mungkin cukup sajalah, cukup gitu. Ini tolong nilai sesuai dengan keadaan saat di perkuliahan. Misal diskusi, termasuk diskusi, apakah dosen Anda pernah ngajak diskusi, atau memang malah enggak pernah sama sekali. Itu di sini tempatnya. Oke. Oke, terus next di sini. Kapan Anda mulai mencari pekerjaan? Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan. Pekerjaan sambilan ya tadi, misal ini pekerjaan yang benar-benar full time, yang bukan side job di sini. Nih tulis. Kalau kira-kira 0 bulan sebelum lulus ya klik 0 bulan sebelum. Atau kira-kira 1 bulan sebelum lulus ya klik 1 bulan. Ini sesuai dengan cuman kalau gini, Pak, saya kan belum bekerja, Pak ya. Sudah klik yang paling akhir. Saya tidak mencari kerja. Kan misal kayak contoh jenengan beban suami ya, atau mungkin jadi beban orang tua ya sudah. Jadi saya tidak bekerja karena ada kasusnya. Pak, saya jadi beban keluarga saja, Pak. Terus bagaimana Anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban bisa lebih dari satu. Ini, misal kayak contoh, Pak, saya mencari kerja lewat iklan, Pak. Saya mencari kerja lewat koran, Pak. Ya sudah, nih, Pak, saya melamar ke pekerjaan ke perusahaan atau ke instansi tanpa mengetahui lowongan kerja. Ya udah pilih yang ini. Kalau lewat internet ya sudah pilih yang ini. Melalui iklan online pilih yang ini. Atau mungkin langsung Pak, saya dihubungi perusahaan Pak, nggak usah apa-apa langsung masuk Pak, jalur dalam, misal. Karena Anda punya kekuatan dalam, berarti ya dihubungi oleh perusahaan. Atau menghubungi Kemenaker Trans, monggo. Ini semua tolong sesuaikan. Karena bisa case-nya terjadi, misal Anda bekerja 2 kali. Yang pertama, Anda melalui penempatan kerja magang. Misal Anda setelah magang langsung diterima, berarti pilih yang ini. Tapi selain itu saya juga melalui iklan ya, berarti klik ini, klik ini. Jadi
soal ini tidak melulu jawabannya satu, bisa banyak. Atau mungkin kalian punya jawaban sendiri, tulis di lainnya. Oke? Terus, berapa perusahaan instansi yang sudah Anda lamar lewat surat atau email? Sebelum Anda memperoleh pekerjaan. Kalau antara 1 sampai 3 perusahaan ya klik ini, kalau 4 sampai 6 klik ini, kalau 7 sampai 9 klik ini. Karena ada loh, apa namanya? Ya ini tidak masalah. Jadi ini bukan sebuah apa ya? Karena ini terjadi di kita. Misal, Pak, saya ngirim ke lamaran ke 10 perusahaan, Pak, lewat email. Oh, ternyata apa namanya? Yang lolos sampai wawancara itu sini. Karena nanti berkesinambungan, guys. Jadi pastikan ini sesuai. Kalau tidak sama sekali ya pilih aja nomor 1. Terus berapa banyak perusahaan instansi yang merespon lamaran Anda? Kalau belum ada ya tulis belum ada. Kalau ada 1 tulis klik 1 ini. Terus berapa banyak perusahaan atau instansi yang mengundang Anda untuk wawancara? Misal Anda menuliskan 1 sampai 3, tapi di sini di apa namanya yang merespon 2. Nah, yang perusahaan yang ngajak wawancara berapa? 1, 2, 3, atau lebih dari 7, klik di sini. Atau mungkin belum ada ya, sudah klik yang paling bawah. Terus, apakah Anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? Pilihlah 1 jawaban. Tidak, tapi saya sedang menunggu hasil lamaran kerja. Atau mungkin, ya Pak, saya akan mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan. Ini, pastikan jawaban ini sesuai dengan kenyataan Anda, realitanya saat ini. Terus, jika menurut Anda pekerjaan Anda saat ini tidak sesuai dengan pendidikan Anda, mengapa Anda mengambilnya? Ini jawaban boleh lebih dari 1. Misal, kayak contoh, jadi pekerjaan ini seharusnya tidak sesuai nih atau tidak cocok nih dengan saya, tapi Mas, kenapa masih Anda ambil? Oke, mungkin kamu akan jawab yang pertama, pertanyaannya tidak sesuai karena pekerjaan saya yang sekarang sudah sesuai dengan pendidikan saya, udah pilih yang ini. Atau mungkin saya belum mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai, ya sudah pilih ini. Atau mungkin pekerjaan saya saat ini lebih memungkinkan saya untuk mengambil pekerjaan tambahan. Oke, pilih yang ini. Karena nanti kalian boleh milih lebih dari 1. Atau mungkin Anda punya jawaban sendiri ya berarti ya klik yang lain. Terus selanjutnya, apa nama perusahaan, instansi, atau lembaga tempat Anda bekerja sekarang? Ketik 0 jika Anda tidak di sini. Terus siapa nama pimpinan atau atasan Anda? Ini penting bagi saya untuk kalian, oh iya ternyata sudah, kalau kalian sudah diterima kerja, apakah ini pasti kepala sekolah? Enggak harus, tapi setidaknya orang 1 level di atas Anda. Misal nih, aku kerja di bank. Di bank itu misal Anda sebagai yang paling bawah, kemudian Anda punya SPV, ya sudah berarti tulis SPV Anda. Jadi ini tidak perlu yang paling atas, tapi setidaknya 1 tingkat di atas Anda. Misal kalau Anda bekerja di lembaga keuangan, misal Anda sebagai AO, atasan Anda sebagai manajer, ya sudah berarti manajer ini 1 tingkat di atas Anda. Oke. Jadi tidak harus yang paling top, bukan. Tapi 1 tingkat di atas Anda. Kecuali kalau Anda manajer, berarti di atas Anda, supervisor atau apa, mungkin istilahnya tiap perusahaan berbeda-beda. Terus di sini, ketikkan klik nomor telepon pimpinan Anda. Ojo mbek awur ya ini. Karena nanti akan berhubungan dengan yang terakhir, poin yang terakhir nanti adalah tracer pengguna lulusan. Karena di sini nanti kita akan cari data pengguna lulusan dari kalian semua. Harapan saya tolong jangan ada yang jadi beban orang tua. Bekerjalah. Jangan ada yang jadi beban suami. Ya wirausahalah. Nek misal kayak contoh, Pak, suami saya itu cemburuan, Pak, kalau saya ya udah sekarang kan ada online, kenapa toh? Jadi tidak ada alasan Anda untuk nganggur. Karena harapan kami semua adalah kalian ya kalau bisa kalian yang membuat lapangan pekerjaan gitu, kan malah ya golek pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari sini dan pasti akan banyak pertanyaan. Nanti kita sambung setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wah, kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Karir Alumni dan Kemahasiswaan. Baik teman-teman, sudah sangat jelas sekali ya penjelasan dari Bapak Kepala Bidang tadi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat kolom chat atau meraise hand. Ini saya bacakan ada beberapa pertanyaan, ada keluhan ya untuk teman-teman kan Iya. ada yang tidak bisa masuk karena Zoom-nya terbatas jadi 300 peserta. Jangan khawatir teman-teman, atau bisa minta tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Nanti hasil Zoom-nya akan direkod atau akan dimasukkan ke dalam YouTube. Nanti linknya akan di-share di Kaprodi atau wakil dekan masing-masing. Nanti kan kalian setiap fakultas pasti ada grupnya, nggih. Nanti mungkin akan dimasukkan di situ link grupnya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman, untuk teman-temannya yang tidak bisa mengikuti sosialisasi Zoom di siang hari ini. Begitu ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom chat. Kita tunggu. Atau mungkin ingin bertanya langsung, Mbak Lina. Oh ya, bertanya langsung juga diperbolehkan. Monggo. Nah, ini malu-malu sepertinya. Oh iya, ada pertanyaan ini Pak Mufid, saya bacakan ya. Mohon maaf sebelumnya, saya Sahrotunisa, nggih Mbak. Mau bertanya, lalu bagaimana bagi mahasiswa yang mengajar bukan di instansi atau lembaga pemerintahan, tapi bekerja mengajar les atau privat, itu misinya bagaimana, Bapak? Oke, langsung saya jawab ya. Oke, langsung dijawab. Untuk les privat ini nanti akan ada dua tipe. Yang pertama, kalian ini tapi yang pasti ini pekerjaan ya. Ada yang les privat itu masuknya di wirausaha, tapi ada yang privat itu masuknya di bukan usaha, tapi kalian ngelamar di private-nya orang. Misal nih, kayak contoh, ada bimbel ilham, berarti Anda masuknya swasta. Kan tadi saya bilang, kan tadi ada instansi, pemerintah, ada BUMD. Kalau Anda daftar di les-lesan, yang bukan les-lesan Anda, berarti ini bukan wirausaha, tapi berarti ini swasta. Kan tadi ada perusahaan swasta. Jadi les nanti ada dua. Itu nggih. Jadi kalau Anda yang buat kursusan, berarti Anda isi di wira swasta atau wirausaha. Kalau Anda daftar ke bimbel milik orang, misal bimbel ilham, bimbel ruang guru, berarti Anda di sini tulis di yang atau klik di yang swasta atau perusahaan swasta. Oke, itu Mbak Lina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mufid. Ada lagi? Nah, sudah jelas ya. Mbak Vivi sepertinya ada yang tanya tadi, Mbak Vivi Aspiranti. Jadi bertanya enggak tadi? Mbak Vivi. Iya Bapak, izin bertanya. Oh, nggih, monggo. Lalu bagaimana nggih Pak kalau tadi untuk poin yang di mana Anda bekerja tapi keadaan belum bekerja gitu Pak. Itu diisi di mana nggih? Membingungkan ini. Gimana pelan-pelan? Tadi kan ada pertanyaan yang gini, di mana Anda bekerja. Lalu itu kan diisi provinsi dan juga kabupaten ya Pak, kota. Oh iya, terus? Nah, lalu bagaimana jika kita atau saya itu belum bekerja Pak? Itu diisi juga tempat tinggal kita atau bagaimana Pak? Kalau Anda belum bekerja maksudnya begitu? Iya. Ya udah, klik shred gitu. Kalau ini tanda minus. Oh, Atau nggih, isi Pak. 0. Nah, jadi misal ya, kan tadi saya bertanya bahwa apakah Anda sudah bekerja, misalkan belum ya. Tapi kan saya bertanya tadi, misal, di mana Anda bekerja, tapi Anda belum bekerja, ya sudah tulis shred atau ketikan minus atau 0 lah. Yang intinya nanti, karena itu tidak bisa kamu skip, itu harus kamu isi. Jadi, kamu isi 0 atau kamu shred, pilih salah satu. Ini menunjukkan bahwa Anda belum bekerja. Tuh. Paham? Bisa dipahami? Nggih, Pak. Nggih, terima kasih Bapak
atas Ya, jawabannya. sama-sama. Oh, ini ada pertanyaan bagus ini. Pak, saya freelance. Wah, iki. Boleh, lanjutkan freelance kalian. Kalau Anda freelance, berarti itu masuknya ke usaha ya. Nih, berarti Anda sebagai wira swasta atau seorang wirausaha. Tidak apa-apa, tulis saja berarti di situ. Tapi tidak apa-apa. Kalau kalian freelance bagus. Karena sekarang freelance lumayan nih. Bergerak di bidang jasa. Jadi kalau kalian freelance, tulis saja di sini wira swasta atau wirausaha. Tuh. Oke. Atau mungkin karena ini sudah azan, Mbak Lina, mungkin ada pertanyaan lagi yang Saya Pak, izin bertanya. Oh ya, Ya, monggo. monggo. Perkenalkan nama, Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Kurniawati dari PGMI. Izin Bapak, kalau kita sudah mengajar di lembaga pendidikan, kemudian Oke. kita juga ingin melanjutkan pendidikan lagi, namun kita itu belum tahu ke depannya itu mau ambil di kampus mana. Nah, itu kita mengisinya tetap kita lanjut di pekerjaan kita atau bagaimana Pak? Karena kan tadi di Oh kuesionernya ya, betul. Kan ada isian lanjut ke profesi ataukah studi lanjut. Ya, enggak apa-apa. Tulis saja studi lanjut. Cuman kalau biasanya sih orang itu kalau mau studi lanjut nih, ini teman-teman banyak nih yang PGMI nih. Karena PGMI sekarang mintanya yang S2, ya udah kamu lanjut ke S2 begitu. Kalau jenengan lanjut ke S2 nanti gini ya. Misal, cuman saya bingung Ustadz mau kemana. Biasanya kita sudah punya inceran di sini. Misal Anda mau ngincer UIN Malang, ya udah tuliskan UIN Malang karena di sini belum ada PGMI pasca. Udah tulis. Tapi sisanya ancang-ancangmu mana pastikan sudah punya. Misal UIN Malang, UIN mana, UIN Jember, mana kayak itu tulis saja di situ. Misal kalau di prodi kami ada S2 di UIN Surabaya itu ada, ya udah pilih yang UIN Surabaya. Tapi setidaknya di sini kalian sudah punya, ini kan yang dimaksud. Ini berikutnya. Nah, ini Anda boleh isi di sini. Di nama perguruan tinggi, kalau saya belum dapat perguruan tinggi, Pak, tapi saya mau ngincer ini. Ya sudah, incer di sini. Paham? Oke. Begitu, Mbak. Happy. Mbak Happy Kurniawati. Ingin lanjut pendidikan itu kita sambil nunggu beasiswa itu berarti masih nggak apa-apa Pak ya diisi kita isi aja nggak apa-apa. Isi aja nggak apa-apa. Harapan saya malah kayak sedih lanjut. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi. Di kolom chat ada banyak pertanyaan Pak Mufid. Saya bacakan salah satunya nih. Kalau mau melanjutkan tapi belum tahu dapat beasiswa atau tidak bagaimana Pak? Ini seperti tadi yang Mbak Happy pertanyakan. Oh ya, kalau kan tetap mau beasiswa ya, ya udah kalau emang Pak masih ragu-ragu Pak ya sudah pilih yang biaya sendiri. Pilih yang biaya sendiri. Tapi karena kalau kalian punya niatan, ya sudah. Walaupun itu niat, tulis saja studi lanjut begitu. Tapi biayanya sendiri ya, sementara karena belum dapat jaminan beasiswa. Kan nanti repot, mau ngisi beasiswa, ada kolom beasiswa yang mana malah repot. Isi saja biaya sendiri gitu. Ayo, apalagi Mbak Lina? Pak, kalau freelance tapi perusahaannya yang ditempati lebih dari satu, contohnya seperti freelance tour leader wisata. Keren, boleh lah. Freelance lebih dari satu, Pak Mufid. Nggak apa-apa. Kalau mau selama itu bisa diketikkan, ketikan semuanya saja. Kasih tanda koma atau tanda titik, setidaknya sebagai pembeda. Misalnya freelance di perusahaan, apa namanya, koma B apa namanya. Selama masih cukup ketikan semua, ada apa-apa. Wah ini keren ini. Bisa ditulis semuanya berarti. Bisa ditulis semuanya selama cukup. Mbak Salsa ya, bisa ditulis semuanya. Selanjutnya Bapak. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Kalau kerjanya serabutan gimana Pak? Kadang ikut orang tua tani, kadang supir, kadang bantu jualan, ngisinya gimana Pak? Ya udah tulis swasta saja. Tulis swasta, maksudnya serabutan. Tapi kan pasti biasanya serabutannya tulis swasta saja. Kan nanti kalau selama itu dapat uang berarti itu pekerjaan teman-teman. Saya ulangi. Selama itu dapat uang itu pekerjaan.
Tapi selama itu pengabdian tidak dapat uang, jangan diketikkan di sini ya. Karena nanti akan merepotkan. Misal, tolong bedakan pengabdian dan pekerjaan. Di sini yang saya nyatakan pekerjaan itu profesi. Yang di sana kamu dibayar. Bukan pengabdian. Kalau pengabdian misal kayak contoh, Pak saya ngajar sih Pak, tapi itu hanya pengabdian saja. Lah kamu dibayar enggak? Kalau dibayar itu bukan pengabdian. Walaupun hanya 50.000. Pak, saya 1 bulan itu 10.000 Pak. Ya sudah 10.000 itu pekerjaan. Selama kamu dibayar itu berarti profesi. Itu enggak? Baik, terima kasih penjelasannya Pak Mufid. Berarti gitu ya teman-teman. Kalau selama itu mendapat gaji berarti termasuk bekerja. Ada yang Iya bekerja. Masih itu serabutan tulis wira swasta. Oke, berarti ada beberapa pertanyaan sudah terjawab. Ini Pak, misalnya asal dari Mbak Laila, Pak, kalau misal kita bikin artikel, terus kita upload di web pribadi sampai dapat AdSense, itu masuknya ke kerja apa ya, Pak? Kalau sampai dapat, ini siapa sih ini? Ini Mbak tolong Laila apa? Jamala dari Prodi TI. Ini tolong di mute siapa ini? Oh, Ya, oke. Kalau misal nih kayak contoh ini sekarang banyak pekerjaan yang sifatnya begitu ya. Misal di link itu kita nulis artikel, kemudian artikel itu kita jual ya sudah masukkan wira swasta. Karena itu nanti akan dapat gaji. Kamu akan bukan gaji ya istilahnya. Karena kalau gaji itu salary itu yang punya itu kayak pegawai itu salary. Cuman kalau kayak sifatnya kan dapatnya honor. Ya itu masukkan saja. Berarti masukkan ke swasta. Jadi Anda nulis artikel, kemudian artikel itu diterbitkan dan dapat uang, ya udah kamu masukkan di swasta. Terus ada lagi? Semisal kerja di Allshop punya sendiri diisi bagaimana gitu? Swasta itu udah pasti kayak yang tadi punya Shopee sendiri. Atau mungkin kamu affiliate sekarang, semua affiliate. Affiliate dapat uang, ya udah kamu. Cuma nanti kalau affiliate-mu jelaskan ya affiliate-nya di mana atau apa perusahaannya begitu, biar kita tahu gitu. Nah, itu Walina, terima kasih. Masuk swasta. Kita lanjut Termasuk ya Pak Mufid. Teman-teman bersemangat sekali nggih ini untuk pertanyaannya. Masih banyak sekali. Iya. Mumpung masih ada waktu nggih, kita jawab ya, semua pertanyaannya. Kartu lagi ya. Selanjutnya Pak Mufid. S1 KIP mau dilanjutkan PPG atau lainnya bisa nggak Pak KIP-nya? Wah, KIP Pak Mufid ini di luar ini. Mohon maaf ini saya bisa jawab ini. KIP tanyanya nanti yang bertanggung jawab di KIP saja nggih, teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau mau lanjut ke kampung Inggris itu termasuk studi lanjut atau tidak, Pak? Ya, itu masuk studi lanjut atau profesi. Karena ini sering terjadi nih. Ini sering terjadi. Itu tulis saja di studi lanjut atau profesi. Karena cuman kalau kamu ke kampung Inggris Pare itu maksudnya pasti profesi itu. Misal lulus dari sini jurusan PBI, lanjut di sana, oke, berarti itu profesi. Kurang lebih begitu. Begitu. Baik, teman-teman, sudah terjawab semua pertanyaannya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ini? Saya mungkin ada yang bertanya lagi. Sepertinya tadi ada yang nyimpan pertanyaan tadi. Oh, ada. Altof mana Mas Altof Fadilah? Mas Altof Fadilah. Tadi kayaknya ingin bertanya. Tidak jadi. Oh, sudah terjawab mungkin Pak Mufid di salah satu yang ditanyakan teman-teman tadi. Oke. Sebelum ditutup, Mbak Ana ingin berpesan sedikit. Tolong teman-teman setelah ini, tolong jawab pertanyaan ini semua gunakan email yang sama. Misal nih, karena besok setelah ini dalam jangka waktu 6 bulan, insya Allah kami akan istilahnya kita ingin kalian untuk updating data. Misal ini kayak contoh, Ustadz, saya di bulan bulan Agustus ini saya belum bekerja. Tapi saya sedang mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah di bulan September kalian dapat pekerjaan. Nah nanti update gitu. Di sini klik lagi, sudah bekerja. Begitu. Jadi nanti sekali lagi, tolong gunakan email yang sama. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk nanti updating data. Misal sekarang belum dapat pekerjaan, tapi kan September mungkin sudah dapat. Atau mungkin waktu sekarang besoknya sudah dapat pekerjaan, kan nanti update saja di pekerjaan. Harapan saya semua bekerja.
Harapan saya semua buka lowongan pekerjaan. Kalau enggak bisa setidaknya jangan jadi beban orang tua, jangan jadi beban suami, mandiri. Hmm. Oke, itu Mbak Lina. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mufid. Sebelum Sama-sama. kita akhiri, bisa on cam dulu ya teman-teman. Kita foto bersama terlebih dahulu. Minta tolong untuk bisa on cam. Mbak, apa tadi sudah dikirimkan apa belum? Link absensi. Oh, belum. Dikirimkan dulu di kolom apa? Kolom komentar. Chat. Chat ya. Sebentar ya teman-teman. Baik, teman-teman untuk yang hadir pada siang hari ini bisa mengisi absensi ya. Sudah saya share di kolom chat. Saya hanya meskipun ada seorang freelancer tidak betul Nggak bisa diisi. Habis ini akan dibuka sebentar ya. Tunggu dulu teman-teman. Sekalian mungkin teman-teman bisa untuk on cam sambil melihat, sambil dibuka nanti absennya. Ada pertanyaan, ini apa? Mohon maaf Bu, apa tidak ada link YouTube untuk menonton ulang Zoom? Oke, tadi di awal kan sudah saya jelaskan ya teman-teman. Ini nanti akan diupload di YouTube. Untuk linknya akan kita share di lewat Kaprodi atau Sekprodi atau dekan atau wakil dekan. Nanti mungkin akan di-share di grup kalian masing-masing, kan ada grup yudisium ya. Di grup mahasiswa akhir kan nanti ada, mungkin akan disampaikan di situ untuk teman-teman yang belum mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Sudah bisa dibuka nggih? Link absensinya? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya, alhamdulillah. Tolong diisi sesuai dengan keadaan sekarang. Oke. Sudah, kita foto bersama terlebih dahulu, bisa on cam. On cam. 1, 2, 3. Ayo ganteng-ganteng ya. Wisuda Pak Mufid. Calon wisudawan Calon wisudawati. wisudawati ini ya. Masa Slide depan cerah. selanjutnya. 1, 2, 3. Bentar nggih. Sampai 12 slide ini, Bu. Slide selanjutnya lagi. Apakah ada yang tidak pakai kerudung? Oh, banyak yang pakai kerudung ini yang laki-laki. Yang laki-laki. Slide selanjutnya. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, telah mengikuti sosialisasi via online atau Zoom tentang Tracer Study Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Selanjutnya kita tutup
acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara sosialisasi Tracer Study Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت